Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب المقدمة الأجرامية للإمام أبي عبد الله محمد بن داود السنهاجي رحمه الله المعروف بابن الأجرام المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية. Nah, sudah disebutkan sebelumnya ta'rif definisi mubtada dan dua jenis mubtada. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wal mubtada'u qisman zahirun wa mudmar. Bahwa mubtada ada dua, zahir dan mudmar. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruh, yang sudah disebutkan oleh beliau di matan, Zaidun qa'imun wa zaidani qa'iman wa zaiduna qa'imun. Ini contoh mubtada yang zahir. Dan mubtada yang zahir kita sebutkan ada dua ya. Ada mubtada lahu khabar dan ada yang mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Ada mubtada lahu khabar dan ada mubtada lahu fa'il sadda masaddal khabar. Adapun mudmar ini isna asyar, yakni mujmalan wa tafsil ada 14. Ada 14. Dan sudah juga kita simpulkan ya mengenai empat jenis mubtada ya. Nah, 4 jenis mubtada, bahwa mubtada secara umum ada 4. Sebagai kesimpulan ada isim sharih, ada masdar yang muawwal bis sharih, kemudian ada yang majrur dengan harfu jar zaidah, dan yang keempat ada wasfun, yakni isim fa'il dan isim maf'ul yang diawali oleh nafi atau istifham. Nah, ini sudah kita jelaskan. Demikian pula berkenaan dengan isim domir yang menjadi mubtada. Dan kita katakan bahwa domir yang bisa menjadi mubtada hanyalah domir domir bariz munfasil. Domir bariz munfasil. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, beberapa hukum berkenaan dengan al-mubtada wal khabar. Yang pertama, bahwa al-asal mubtada itu mendahului khabar. Ya. Jelas ya? Asalnya mubtada itu mendahului khabar. Namun terkadang khabar bisa mendahului mubtada. Terkadang khabar bisa mendahului apa? Mendahului mubtada. Nah, di mana taqdimul khabar 'alal mubtada itu bisa berupa hukumnya bisa jawazan ya, hukumnya bisa jawazan dan bisa apa? Bisa juga hukumnya berupa wujuban. Bisa wujuban. Baik. Sebentar. Iya. Jadi qad yataqaddamul khabar 'alal mubtada. Khabar bisa mendahului mubtada. Di mana jenis taqaddumnya ada dua, imma jawazan wa imma wujuban. Bisa jadi jawazan atau wujuban. Contoh jawazan, fid dari Zaidun. Fid dari Zaidun. Nah, ini jawaz. Ya. Fid dari Zaidun, untuk menekankan pada Zaid. Untuk menekankan bahwa Zaid bahwa betul-betul Zaid yang ada di rumah, bukan yang lain. Dan saya kira sudah sering didengarkan ya, bahwa takdim mahaqquhu ta'khiru yufidul hasar. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang itu melahirkan pengkhususan. Maka dalam konteks ini Zaid dimundurkan ke belakang sebagai mubtada dan khabarnya dimajukan ke depan jawazan, ini untuk mentaksis Zaid bahwa dia berada dalam rumah.
Kemudian terkadang taqaddumnya khabar kepada mubtada wujuban. Ya, terkadang apa? Khabar muqaddam alal mubtada wujuban. Kapan itu? Ya, misalnya kalau khabarnya lahu as-sadarah. Lahu as-sadarah. Dia punya hak untuk berada di depan. Misalnya isim istifham. Namanya isim istifham pasti selalu di depan. Tidak mungkin di tengah-tengah apalagi di belakang. Nah, kalau isim istifham itu berupa khabar, maka dia wajib di depan. Kalau isim istifham itu berupa khabar, maka dia wajib berada di depan. Karena isim istifham lahu sadarul kalam. Dia punya hak berada di depan. Contohnya aina zaidun. Apa dari mana kita tahu aina itu apa? Aina itu khabar. Ya, kenapa bukan zaidun yang khabar? Ya tentunya kita tahu dari kaidah musnad musnad ilaihi. Kalau kita katakan aina zaidun, apa jawabannya? Zaidun fid dari. Berarti zaid mubtada, ya kan? Fid dari khabar. Ya, maka aina ini otomatis khabar, ya. Maka aina kita katakan isim istifham mabni alal fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Ini alasan yang pertama atau keadaan yang pertama di mana khabar wajib taqaddum alal mubtada wujuban, yaitu kalau khabarnya berupa isim-isim yang lahu sadrul kalam. Semisal sadrul kalam adalah isim isim istifham. Kemudian yang kedua adalah kalau naam khobarnya itu dihasar. Ya, khobarnya itu apa? Dihasar. Nah, mahsur dengan innama atau la dengan illa sebagaimana telah berlalu. Contohnya innama indaka Zaid. Ya, tidak ada orang di dekatmu kecuali Zaid. Maka di sini dimahsur bahwa yang ada di dekatmu ya adalah Zaid. Di sini indaka ya, indaka. Jadi yang ditekankan adalah di indakanya, di khabarnya. Ya. Ditekankan adalah di indaka bahwa Zaid ya tidak berada di tempat lain kecuali di sisimu. Jadi bukan penekanannya di Zaid, bukan Zaid yang mahsur, tapi yang dimahsur, yang ditekankan di penekanannya, pembatasannya pada indaka. Yani Zaid tidak berada di tempat lain kecuali di indaka, di sampingmu. Untuk menunjukkan bahwa Zaid betul-betul bersamamu. Ya, innama indaka Zaidun. Jelas ya? Baik. Kalau kita bilang innama Zaidun indak, misalnya ya, kalau kita taruh Zaidun di depan, innama Zaidun indak, maka yang di sini yang mahsur adalah Zaid. Jadi terjemahannya adalah bukan siapa-siapa yang ada di dekatmu, cuma Zaid. Jadi Zaid yang dimahsur. Ya, yang diberikan pembatasan. Itu kalau kita taruh Zaid di depan. Tapi kalau kita mau menghasar mubtada, ya. Kita mau menghasar mubtada, membatasi mubtada, membatasi khabar maksud saya. Nah, dengan menggunakan innama ini berada di depan. Jelas ya? Innama berada di depan. Maka khabar wajib ditakdim karena dia mau dihasar, dia mau diberikan pembatasan padanya. Maka dia wajib ditakdim, dikedepankan dari mubtada. Dikatakan innama indaka Zaid. Ya, jelas ya? Jadi bedakan makna kalimat innama Zaidun indak dengan innama indaka Zaidun. Kalau innama Zaidun indak, maka mahsurnya itu mubtada. Sehingga maknanya tidak ada siapapun di sampingmu kecuali Zaid. Jadi Zaid yang mau ditekankan. Tapi kalau dikatakan innama indaka Zaidun, maka yang mau dimahsur, dibatasi adalah keberadaannya. Yakni Zaid tidak di mana-mana kecuali berada di samping. Sama kalau dikatakan ma indaka illa Zaidun atau ma Zaidun illa indaka, kan begitu. Nah, padanan innama indaka Zaidun adalah ya ma Zaidun illa indak, kan begitu. Ya, la ba'sa. Ala kulli hal, ini dua posisi, dua keadaan di mana khabar wajib muqaddam dari mubtada. Yang pertama kalau khabarnya lahu sadarul kalam, dan yang kedua kalau khabarnya di mahsur, ya. Nah, dibatasi dengan menggunakan adatul hasar seperti innama. Seperti innama. Baik. Dan di diktat kita sudah sebutkan di situ ya beberapa surah yang lain.
Itu dibagian sebagian saja. Di diktat kita sudah sebutkan halat al-khabar ma'al mubtada. Halat al-khabar ma'al mubtada. Kondisi, keadaan-keadaan, posisi khabar dengan mubtada. Ya. Ada 3 keadaan. Yang pertama ada wujubut ta'khir. Wujub at-ta'akhur. Yakni khabar wajib di belakang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua wujub at-taqaddum. Ini yang kita bahas tadi. Khabar wajib dikedepankan. Ya. Dan yang ketiga jaiz, yakni boleh mubtada di depan, boleh khabar di depan. Nah, kita sebutkan di situ bahwasanya khabar wajib ta'akhur dari mubtada, yakni ini surah normalnya kan. Ya, ini normalnya kan mubtada baru khabar, itu normal. Dan itu menjadi wujuban pada 4 keadaan. Pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, kita sebutkan dari kitab situ, idza khifa iltibasul khabar bil mubtada. Kalau ada kekhawatiran mubtada dengan khabar tersamarkan, yang mana mubtada, yang mana khabar, ada kemungkinan masing-masing. Maka di sini wajib mubtada di depan, tidak boleh dibelakangkan. Untuk menghindari iltibas tersebut, kita taruh mubtada di depan supaya orang pahami itulah mubtada, karena memang itu asalnya. Contoh misalnya Zaidun akhuka. Zaid adalah saudaramu. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Zaid adalah saudaramu. Taib Zaid ma'rifah. Ya kan? Isi nama orang, alam. Akhuka juga ma'rifah. Dia mudhaf kepada domir. Ya, yang mudhaf kepada ma'rifah, dia juga ma'rifah. Dua-duanya ma'rifah. Berarti di sini secara apa? Secara zahir, Zaid bisa jadi mubtada, akhuka khabar, akhuka juga bisa jadi mubtada, Zaidun khabar. Jelas ya? Tapi di sini, maka di sini terjadi iltibas. Yang mana sebenarnya mubtada, Zaidun atau akhuka? Maka di sini ketika terjadi iltibas semacam ini, wajib mentakdim mubtada. Kita katakan dalam keadaan seperti ini, Zaid yang mubtada, akhuka yang khabar. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak ada petunjuk untuk menentukan mana mubtada, mana khabar, kecuali dengan takdim, kecuali dengan melihat posisi. Maka dalam keadaan seperti ini, kapan dikhawatirkan iltibas, maka didahulukan mubtada. Sama seperti kemarin ketika dikhawatirkan iltibas fa'il dengan maf'ul, ya kan? Doroba Musa Isa, kan begitu. Maka di sini fa'il wajib didahulukan dari maf'ul. Kenapa? Karena tidak ada dalil untuk membedakan mana fa'il, mana maf'ul, kecuali taqaddum, ya kan? Baik. Demikian pula misalnya kalau mubtada dengan khabarnya dua-duanya nakirah. Dua-duanya apa? Dua-duanya nakirah. Dikatakan misalnya rajulun qaimun. Ya, rajulun qaimun. Dua-duanya apa? Dua-duanya nakirah. Misalnya rajulun karimun hadirun. Ya, atau rajulun hadir gitu ya. Rajulun hadir. Rajulun nakirah. Hadirun nakirah. Yang mana mubtada, mana khabar? Dua-duanya nakirah. Ya, dua-duanya apa? Nakirah. Rajulun karimun hadirun. Afwan. Rajulun karimun hadirun. Laki-laki yang mulia itu hadir. Yang mana mubtada, yang mana khabar? Maka di sini wajib yang pertama kita katakan rajulun, ini yang mubtada. Kenapa? Karena dia ditakdim. Dan di sini wajib ditakdim. Jelas ya? Wajib ditakdim. Baik, ini tempat yang pertama wajib mengundurkan khabar setelah mubtada. Ini wajib mengikuti tertib asal mubtada dulu baru khabar. Baik, kemudian yang kedua, ya, keadaan yang kedua wajib mendahulukan mubtada baru khabar adalah ketika idza khifa iltibasul mubtada bil fa'il. Kalau dikhawatirkan mubtada tertukar dengan fa'il. Kita tidak bisa bedakan mana mubtada, mana fa'il. Contohnya Zaidun qama. Zaidun qama. Jelas ya? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Di sini Zaid harus taruh di depan, wajib. Kenapa? Karena kalau dia ditaruh di belakang, dia jadi fa'il. Qama Zaidun. Sementara si pembicara ingin menjadikan Zaidun sebagai mubtada. Nah, kalau kamu mau jadikan dia sebagai mubtada, taruh di depan. Wajib. Karena kalau kapan kamu taruh di belakang, dia jadi fa'il. Qama Zaidun. Jelas ya? Nah, ini tempat yang kedua, wajib mendahulukan mubtada sebelum khabar. Kemudian yang ketiga, ini yang apa namanya?
Yaitu kalau apa namanya? Khabarnya mahsur. 6. Khabarnya apa? Khabarnya mahsur. Khabarnya diundurkan. Khabarnya diundur apa? Mahsur. Khabarnya terbatas. Khabarnya terbatas. Di mana ada kaidah al-mahsuru fihi yajibu alaihi ta'khur. Kaidahnya di sini bahwa sesuatu yang mahsur itu wajib diundurkan. Contohnya innama zaidun syair. Innama zaidun syair. Ya, sesungguhnya Zaid hanyalah seorang penyair. Yang dia bukan pekerja apa profesi dia bukan yang lain kecuali penyair. Ma innama Zaidun syair atau ma Zaidun illa syair. Maka di sini Zaid mubtada. Wajib didepankan Zaid sebagai mubtada. Kenapa? Karena khabarnya yang dimahsur dan sesuatu yang mahsur harus ditaruh di belakang. Kaidahnya al-mahsur fihi yajibu alaihi ta'khur. Bahwa sesuatu yang mahsur harus ditaruh di belakang. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kalau mubtada'nya lahus sadarah. Mubtada'nya wajib berada di depan. Dia punya hak berada di depan. Misalnya kalau mubtada'nya adalah isim istifham. Contohnya, kam maluk, man indaka, man indaka. Jelas ya? Nah, ini yang seperti ini kan wajib. Kam, man, isim istifham, wajib di depan. Di sini kam maluka, kam, isim istifham, mabni ala sukun, nam, fi mahalli raf'in, mubtada. Demikian pula man indaka. Ya, demikian pula man indaka. Atau contoh lain misalnya li zaidin apa la zaidun qaimun. Afwan. La zaidun qaimun. Nah, la zaidun qaimun lam taukid. La zaidun qaimun. Dia punya hak di depan. Ya, la zaidun qaimun. Zaid betul-betul apa? Betul-betul Zaid berdiri. La zaidun qaimun. Nah, ini juga lam taukid, dia juga lahu sadru. Ya, dia juga punya apa? Hak berada di depan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini 4 keadaan di mana tertib mubtada dan khabar wajib mengikuti asal. Mubtada dulu baru khabar. Kemudian bagian ba wujub at-taqaddum. Ya. Khabar wajib di depan, mendahului mubtada, wajib. Yang pertama sama dengan alasan di atas, yaitu kalau terjadi lubs. Ya. Idza auqa ta'khiruhu fi lubsin zahir. Ya. Kalau khobar diundurkan, maka akan terjadi iltibas. Maka dalam keadaan seperti itu, khobar wajib ditakdim. Contohnya, fiddari rojul. Fiddari rojul. Di dalam rumah itu ada rojul. Jelas ya? Fiddari rojul. Nah, sekarang, di sini fiddar sebagai khobar wajib berada di depan. Fiddari rojul. Kenapa? Karena kalau kita taruh di belakang, kita bilang rojulun fiddari, ya, rojulun fiddari, maka fiddari ini i'rabnya iltibas. Bisa jadi fiddari jar majrur sebagai khobar dari rojul, atau bisa jadi juga fiddari jar majrur fi mahalli raf'in na'at, sifat bagi rojul. Ya, saya bisa katakan begini, rojulun fiddari. Saya juga bisa katakan rojulun fiddari yaktubu, kan begitu. Laki-laki dalam rumah, dia sementara menulis. Berarti fiddari sebagai na'at. Ya kan? Nah, ketika fiddari yang menjadi khobar ini, kalau dia ditaruh di belakang, kita jadikan rojulun fiddari, maka fiddari i'rabnya muhtamal. Iltibas, bisa jadi dia khobar, bisa jadi dia na'at. Bisa jadi dia apa? Dia na'at, sifat. Maka dalam keadaan seperti ini, karena kita ingin menjadikan dia sebagai khobar, maksud kita adalah khobar, ya bukan na'at, maka kita wajib mentakdim. Karena kapan ditakhir ke posisi aslinya, nanti iltibas. Jelas sampai sini? Wallahu alam bissawab. Fiddari rojul. Di sini fiddari wajib di depan. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau mubtada'nya mahsur. Kalau mubtada'nya mahsur, maka mubtada' harus di belakang. Berdasarkan kaidah tadi. Bahwa al-mahsur yajibu alaihi ta'khir. Yajibu alaihi at-ta'khur. Bahwa sesuatu yang dibatasi wajib di belakang. Contohnya innama syairun zaidun. Innama indaka zaidun. Yang disebutkan tadi di matan di sini ya. Innama indaka zaidun. Ya.
Sesungguhnya apa? Zaid berada di dekatmu. Maka di sini Zaid, ya, terbalik tadi ya, Afwan, terbalik tadi yang kita jelaskan. Di sini ya Zaid yang mau dimahsur. Ya, Zaid yang mau dimahsur, bukan indak, Afwan, terbalik tadi. Yang mau dimahsur di sini adalah Zaid. Ya. Dan kaidahnya sesuatu yang mau dimahsur harus dibelakangkan. Maka di sini Zaid wajib ditaruh di belakang dan indaka wajib di depan. Bukan karena indakannya yang dimahsur, tapi Zaidnya yang dimahsur. Mubtada'nya yang kita mau mahsur. Ya, sehingga makna kalimat ini innama indaka Zaidun adalah tidak ada orang lain di dekatmu kecuali Zaidun. Jelas ya? Tidak ada orang lain di dekatmu kecuali Zaidun. Ini sama seperti kalimat ya ma indaka illa Zaidun. Ma indaka illa Zaidun. Tidak ada orang di dekatmu kecuali Zaid. Nah, kalau misalnya kita mau mahsur khobar, maka jadinya innama Zaidun indaka. Ujuban seperti itu. Yang sudah berlalu tadi ya. Kalau apa namanya mubtada wajib ditakdim. Baik. Ini keadaan yang kedua, khabar wajib ditakdim yaitu kalau mubtada'nya mau dimahsur. Sesuatu yang mahsur wajib ditaakhur, taruh di belakang. Nah, kemudian yang ketiga, wajib mendahulukan khabar adalah kalau khabarnya lahu sadrul kalam. Seperti misalnya apa? Tadi aina Zaidun. Iya, matas safar. Kapan kamu akan safar? Matas safar. Nah, dan yang terakhir yang keempat ya adalah ada domir yang bersambung dengan mubtada yang kembalinya kepada khabar. Ayat tasila bil mubtada'i dhamirun ya'udu alal khabar. Tempat yang keempat di mana khabar wajib muqaddam yaitu kalau mubtada'nya bersambung dengan domir yang kembali kepada khabar. Lihat, mubtada bersambung dengan domir di mana domirnya kembalinya kepada khabar. Yang namanya domir itu harus kembali kepada kata yang mendahului dia. Tatkala domir yang melekat pada mubtada kembalinya kepada khobar, maka khobar harus di depan. Karena tidak mungkin domir kembali kepada kata yang datang setelahnya. Enggak. Domir itu pulangnya kemana? Kembalinya ke kata yang terdapat sebelumnya. Tatkala dia kembali kepada khobar, maka khobarnya wajib didahulukan dari mubtada. Contohnya, fiddari sahibuha. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Fiddari sahibuha. Ya kan? Taib sahibu mubtada. Bersambung dengannya domir ha. Di mana ha kembali kepada ad-dar. Kembali kepada ad-dar. Yang mana ad-dar ini masuk dalam apa? Kategori khabar, fiddar, jar majrur. Ya. Maka di sini fiddar wajib dikedepankan. Kenapa? Kalau kita undurkan jadinya sahibuha fiddari. Pemiliknya ada di dalam rumah. Pemiliknya nya kembali ke siapa? Tidak bisa domir kita kembalikan ke depan, ke fiddar yang ada di depannya. Tidak bisa. Kalau kita kembalikan ke posisi aslinya, sahibuha fiddari melazimkan domir kembali kepada mutaakhir, isim yang datang setelahnya. Dan itu tidak dibenarkan. Domir itu selalu kembali kepada domir yang, kepada isim yang mendahulunya. Ya. Ini 4 keadaan khabar wajib muqaddam dari mubtada. Selain dari 8 keadaan di atas, 4 keadaan wajib mengikuti tertib asal, wajib mubtada dulu baru khabar, 4 keadaan wajib diputar, khabar dulu baru mubtada. Selain dari ke-8 keadaan di atas, itu jaiz, yakni mau mubtadanya di depan, baru khabar, dan seterusnya dua-duanya boleh. Ya, jelas ya? Contohnya, hadirun Zaidun. Hadirun Zaidun. Hadir Zaid. Jelas ya? Hadir Zaid. Ketika dikatakan hadir Zaid, yang mana mubtada, mana khabar? Ya, kita bilang hadir, ya, dalam keadaan seperti ini,
mubtada itu ma'rifah, ya. Yang asal mubtada itu apa? Ma'rifah. Maka keberadaan Zaid di belakang, hadir di depan, ini takdim khabar alal mubtada, ini jaiz. Hukumnya boleh, tidak wajib tapi jaiz. Kenapa jaiz di sini? Kenapa boleh mengundurkan mubtada dari khabar pada hadirun Zaidun? Dikarenakan ada indikator, yaitu Zaid mubtada, hadir khabar. Kita punya tidak mungkin terjadi iltibas. Kita bilang Zaid yang mubtada. Kenapa? Karena dia ma'rifah dan asalnya mubtada ma'rifah. Sehingga kalaupun dia diundurkan tetap aman, tidak ada masalah. Hadirun Zaidun tetap kita tahu Zaid ini mubtada. Ya. Contoh lain Zaidun indi. Zaidun indi. Oh, Zaidun mubtada. Indi khabar. Jadi boleh didepankan, boleh diundurkan. Baik, ini keadaan yang ketiga dalam masalah tartib mubtada dengan khabar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian masalah berikutnya, sebentar. Adalah masalah baik, bahwa hukum asal dari mubtada itu ma'rifah. Hukum asal dari mubtada itu ma'rifah dan hukum asal dari khabar itu nakirah. Jelas ya? Hukum asal dari mubtada itu ma'rifah dan hukum asal dari khabar itu nakirah. Makanya kayak tadi kalau kita katakan hadirun Zaidun, maka ya mubtada adalah Zaid karena asalnya dia yang ma'rifah. Karena dia yang ma'rifah maka asalnya dia yang mubtada. Jelas ya? Qaimun Zaid, ya qaim khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar karena dia ma'rifah. Karena hukum asal pada mubtada adalah ma'rifah dan khabar hukum asalnya nakirah. Makanya mungkin sudah pernah dengar kaidah bahwa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu ditakwil ke nakirah. Ya, ditakwil ke nakirah. Makanya khabar nanti akan disebutkan ada khabar berupa jumlah. Misalnya Muhammadun zahaba abuhu. Ya, atau Muhammadun abuhu zahibun. Ini jumlah fi'liyah dan ismiyah ini ditakwil ke nakirah. Karena asal khabar itu nakirah. Jelas sampai sini? Baik. Namun, ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ya, ada hal yang membolehkan ma'rifah itu, ada hal yang membolehkan mubtada itu menjadi nakirah. Namanya musawwighat. Yani musawwighat, hal-hal yang membolehkan mubtada itu nakirah. Hal-hal yang membolehkan mubtada itu nakirah. Namanya musawwigh. Nah, jadi sebelumnya butuh kita pahami dulu, mengapa mubtada itu harus ma'rifah asalnya? Dan mengapa khabar itu harus nakirah? Karena sebagaimana tugasnya, khabar itu berfungsi untuk mengabarkan tentang mubtada. Berarti apa? Mubtada yang mau dikabarkan tentangnya harus sesuatu yang sudah spesifik, harus ma'rifah. Tidak bisa kita mengabarkan sesuatu yang masih nakir, terlalu yang sangat global ya, sangat umum ya, belum menjurus kepada satu perkara. Tidak bisa kita mengabarkan sesuatu yang nakir. Ketika kita ingin mengabarkan tentang sesuatu, sesuatu itu harus jelas dulu. Iya kan? Logikanya kan begitu. Karena itulah mubtada asalnya harus ma'rifah karena kita mau mengabarkan dia. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang apakah boleh mubtada menjadi berupa nakirah? Jawabannya boleh. Kalau ada musawwighat. Kalau ada musawwighat, hal-hal yang membolehkan apa? Mubtada menjadi nakirah. Dan musawwighat ini, perhatikan, musawwighat ini kembali ke hukum yang saya sebutkan tadi, perhatikan. Hukumnya adalah kita katakan, kenapa mubtada harus ma'rifah? Karena dia sesuatu yang mau dikabarkan tentangnya harus spesifik. Itu dobitnya, itu pondasinya untuk memahami musawwighat ini. Kenapa ada musawwighat ini? Paham ya? Pondasinya adalah tadi, bahwa mubtada ketika dia mau dikabarkan tentangnya, dia harus sesuatu yang spesifik. Paham? Dan sesuatu yang spesifik dalam bahasa Arab, isim yang spesifik adalah ma'rifah, bukan nakirah. Baik. Tapi terkadang mubtada bisa berupa nakirah kalau ada musawwighat.
Apa musawwiqatnya? Nah, di diktat saya sebutkan 3, di bagan di sini 4, sebenarnya sama. Ya, karena di diktat itu yang yang kedua dan yang ketiga digabung jadi satu. Di diktat yang kedua dan yang ketiga di bagan itu digabung jadi satu. Jadi totalnya ada 4 kalau mau dirinci, 3 kalau disebutkan secara global. Baik, kita lihat yang di bagan saja, di diktat antum mengikutin saja, diikutkan ke sana. Nah, yang pertama musawwiq, yang pertama yang membolehkan, ya. Jadi wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bi musawwiq. Nah, mubtada tidak boleh berupa nakirah kecuali kalau ada hal yang membolehkan musawwiq. Wal musawwiqat katsirah. Musawwiqat itu ada banyak. Di antaranya yang pertama anta taqaddama 'ala nakirati nafyun aw istifham. Nahwu ma rajulun qa'im wa hal rajulun jaris. Nah, baik. Kalau di diktat dia di poin kedua kan, yaitu ayyataqaddama. Kurang mim di situ. Ayyataqaddama 'ala nakirah, yakni 'alal mubtada maksudnya. Ayyataqaddama 'ala nakirah, yakni 'alal mubtada yang nakirah. Didahului oleh nafi atau istifham. Jadi mubtada bisa berupa nakirah kalau si mubtada ini didahului oleh penafian atau istifham. Contohnya ma rajulun qa'im. Ma rajulun qa'imun. Jelas ya? Baik. Di diktat di situ salah ya contohnya. Ma ismu ka ismu jelas-jelas mubtada. Jelas-jelas ma'rifah. Salah contohnya di diktat situ. Contohnya ma rajulun qa'imun. Nah, ma rajulun qa'im. Laki-laki itu seorang laki-laki tidak berdiri. Ya. Atau wahal rajulun qa'imun. Apakah ada seorang laki-laki yang berdiri? Ya. Apakah ada seorang laki-laki yang berdiri? Baik. Kenapa di sini dibolehkan mubtada? Rajul sebagai mubtada, qa'im sebagai khabar. Dan dua-duanya nakirah. Kenapa rajul diperbolehkan diperbolehkan mubtada di sini padahal dia nakirah? Kenapa? Karena didahului oleh nafyun, penafian atau istifham. Di mana penafian dan istifham lahu sadrul kalam. Dia punya hak berada di depan. Ya, maka semua yang terletak setelah setelah penafian dan yang terletak setelah istifham, kalau ia berupa isim maka dia mubtada. Karena nafi dan istifham lahuma sadrul kalam. Mereka berhak berada di depan. Ya, nafi dan istifham itu selalu berada di depan. Maka kalau setelah nafi itu isim, setelah istifham itu isim, maka isim itu adalah apa? Isim itu adalah mubtada. Ini musawwiq yang pertama. Karena dia mengikut, karena dia diikuti atau dia didahului oleh sesuatu yang berhak di depan, maka dia pun otomatis harus berada dihukumi sebagai mubtada. Kemudian yang kedua antakuna mausufah, yaitu mubtada yang nakirah itu di mausuf, yakni ada naatnya. Ada naatnya. Contohnya dalam didiktat wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Abdum mu'minun khair. Abdun mubtada, mu'minun naat bagi abdun, khairun khabar. Baik. Kenapa abdun bisa mubtada padahal dia nakirah? Jawabannya karena dia sudah mausuf, sudah disifati. Nah, terus kenapa kalau sudah disifati? Karena ketika si isim nakirah sudah disifati, walaupun dia tetap berstatus sebagai nakirah, tapi sudah mulai spesifik. Bukan abdun sembarangan abdun, tapi abdun mukmin. Ingat kaidahnya tadi, mubtada itu harus sesuatu yang spesifik. Maka abdun walaupun dia masih tetap berada pada kenakirahannya, tapi setidaknya sekarang dia sudah disifati. Jadi sudah ada bentuk penyempitan. Ya kan? Bukan sembarangan abdun sekarang, tapi abdun mukmin. Khair. Karena itulah dibolehkan abdun menjadi mubtada. Jelas? Walaupun dia nakirah tapi sudah lebih spesifik sedikit. Setidaknya sudah ada naatnya. Sudah tidak global seperti sebelumnya. Ya. Contohnya di diktat kitabu.
Kitabun ahmaru jadidun. Kitab berwarna merah itu baru. Sama kan, kitab mubtada jadid khabar. Kenapa kitab menjadi mubtada padahal dia nakirah? Karena sudah disifati kitab berwarna merah. Walaupun kitab masih nakirah, tapi setidaknya sudah disifati berwarna merah. Berarti bukan berwarna lain. Sudah ada penyempitan kan begitu. Sudah menjurus. Walaupun tidak jadi ma'rifah, tapi setidaknya sudah lebih sempit cakupannya. Sudah mendekati ke ma'rifah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, antakunan nakiratu mudhafatan. Mubtada yang menjadi nakirah diidofahkan, yakni sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Itu di diktat nomor 3 kita gabung ya. Antukhassasan nakiratu bil wasfi awil idhofah. Di diktat pada poin nomor 3, si mubtada yang nakirah ditaksis dengan menggunakan sifat atau idhofah. Ada mudhaf ilaihinya. Contohnya khamsu salawatin katabahunna Allah. Ya. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Khamsun mubtada wa huwa mudhaf, salawatin mudhafun ilaih. Katabahunna Allah, ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Baik. Nah, khamsun dia mubtada, padahal dia nakirah. Kenapa? Karena dia tidak seumum sebelumnya. Sudah ada sedikit pembatasan. Kali ini dia ditaksis, dibatasi dengan mudhaf ilaihi. Jadi sekarang bukan sembarangan 5, tapi 5 salat. Bukan 5 yang lain, tapi 5 salat. Jelas ya? Jadi ini sama, ketika suatu isim nakirah dipasangkan na'at kepadanya atau dipasangkan mudhaf ilaihi padanya, maka dia walaupun masih nakirah tapi sudah mulai mengalami penyempitan, ya kan? Sehingga sudah bisa dikabarkan tentangnya. Ya, sudah bisa menjadi mubtada. Taib. Dan yang terakhir, yang keempat, mubtada bisa berupa nakirah adalah ayyakunal khabar, ya, ayyakunal khabar syibhul jumlah muqaddaman. Yaitu kalau khabarnya berupa syibhul jumlah dan dia ditakdim. Ya. Syibhul jumlah akan disebutkan nanti kan, ada jar majrur dan dzaraf. Nah, kalau khabarnya berupa syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf dan dia ditakdim, maka mubtada'nya boleh nakirah. Contohnya indaka imra'atun, fid dari rajulun. Indaka imra'atun, fid dari rajulun. Baik, ini 4 keadaan yang membolehkan apa? Membolehkan ma'rifah itu nakirah. Jelas ya? Jadi kalau kita mau simpulkan, asalnya mubtada itu ma'rifah dan khabar itu nakirah. Tapi kalau ada musawwirat, maka mubtada bisa nakirah, khabar juga bisa nakirah. Khabar tetapi nakirah, asalnya kan begitu. Mubtada'nya nakirah, khabarnya nakirah. Baik, apakah boleh khabar menjadi ma'rifah? Mubtada ma'rifah sebagaimana asal dan khabar ma'rifah. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Contohnya Zaidun akhuka. Zaidun akhuka. Zaidun mubtada, akhu khabar dan dia ma'rifah karena mudhaf kepada domir akhuka. Zaidun akhuka. Nah, sudah ya. Ini berkenaan dengan masalah apa jenis dari mubtada dan khabar dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini hukum-hukum yang terkait dengan apa? Terkait dengan al-mubtada. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal khabaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaih. Sekarang beliau membahas masalah khabar. Khabar definisinya adalah isim marfu al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Ya. Disandarkan kepada siapa? Ya, disandarkan kepada mubtada. Ilaihi, domirhi di sini kembali kepada mubtada. Al-ismul marfu al-musnadu ilal khabar. Isim marfu yang disandarkan kepada khabar.
Afwan, yang disandarkan kepada mubtada, ilal mubtada maksudnya, afwan. Karena kan susunan mubtada dan khabar ini musnad ilaihi musnad. Ya, mubtada itu musnad ilaihi, khabar itu musnad. Itu susunannya beda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah kan musnad ilaihi, kan begitu, fi'il fa'il. Jadi al-khabar adalah alisimul marfu' al-musnadu ilal mubtada. Gitu maknanya. Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Nah, khabar ini ya datang untuk menyempurnakan mubtada, untuk menyempurnakan mubtada dan mengabarkan tentangnya, mengabarkan tentangnya. Nah, dan ucapan penulis rahimahullah bahwa khabar ini adalah isim. Khabar itu isim. Baik. Ini isim, baik isim sharih atau yang muawwal bis sharih. Ya. Baik isim sharih ataukah isim yang muawwal bis sharih. Nah, kemudian al-marfu. Al-marfu sekali lagi kita tekankan selayaknya tidak perlu disebut hukum dalam definisi. Tapi karena ini pemula apa di kitab awal ya la ba'sa bihi. Al-marfu di sini khabar itu marfu, imma marfu secara zahir atau marfu secara muqaddar atau marfu secara mahallan. Sebagaimana kalau khabarnya berupa jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jadi marfu'nya di sini imma marfu lafdhan wa imma marfu muqaddaran, ya. Contohnya misalnya taib afwan, saya nggak perhatikan. Dari mana tadi terputusnya? Dari pembahasan mana saya bicara? Yang musnad ilaih, Ustaz. Baru definisi itu. Gimana? Oh, maksud nilai. Ya. Nah, jadi al-khabar adalah isim marfu al-musnad ilaihi, yani al-musnad ilal mubtada. Ya, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi mubtada itu musnad ilaihi, khabar itu musnad. Makanya sudah berlalu kita sebutkan rumusnya mubtada khabar adalah musnad ilaihi musnad. Sementara jumlah fi'liyah adalah musnad ilaihi. Fi'il itu musnad dan fa'il itu musnad ilaihi. Baik. Kemudian
Iya, sama seperti itu ya. Kata kullu atau ba'du yang kemasukan tanwin iwab anil dia menggantikan mudhaf ilaihi, ya, maka bisa. Ini juga masuk dalam kategori apa? Boleh menjadi mubtada. Walaupun dia apa? Nakirah, tapi ada mudhaf ilaihinya yang mahdzuf, ya. Nah, ada mudhaf ilaihinya yang mahdzuf. Baik, la ba'sa bih. Sekarang kita lanjut ke apa? Ucapan penulis rahimahullahu taala, jenis-jenis khabar. Kata beliau, wal khabaru qisman, mufradun wa ghairu mufradin. Khabar itu ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Baik, ini sudah mufrad yang ketiga ya, yang kita lewati di sejauh ini. Mufrad yang pertama kita lewati dalam definisi kalam. Ketika menyebutkan kata murakkab, al-kalamu huwal lafdzul murakkab. Al-murakkab di situ diddu kebalikan dari al-mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad dalam definisi kalam yang menjadi lawan dari murakkab? Mufrad di situ adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ya, sesuatu yang sebahagiannya tidak menunjukkan kepada sebagian makna kata tersebut. Itu mufrad yang menjadi definisi mufrad yang menjadi kebalikan dari murakkab. Mufrad yang kedua pada bab i'rab, yaitu definisinya pada apa? Pada kata isim mufrad. Mufrad yang dimaksud di situ adalah ma laisa musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ya. Yang ketiga yang telah berlalu juga, ini mufrad dalam adat, dalam bilangan. Ini mufrad, musanna, jama'. Mufrad madalla ala wahid, musanna madalla ala isnain, wal jama' madalla ala aktsari min isnain. Kan begitu. Ini definisi mufrad yang ketiga. Nah, sekarang di bab mubtada dan khabar ada lagi mufrad di sini, dan ini definisinya yang keempat. Apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Mufrad yang dimaksud di sini adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya. Mufrad yang dimaksud di sini adalah semua yang bukan jumlah dan bukan pula syibhul jumlah. Makanya kata beliau rahimahullah, wal khabaru qisman mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Perhatikan, Zaidun qa'imun. Syahidnya qa'imun, khabar dan dia mufrad. Coba kita kembali sedikit ke contoh mubtada khabar tadi, ketika beliau menyebutkan wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi nahwu qaulika Zaidun qa'imun az-zaidani qa'imani. Perhatikan kata qa'iman. Az-zaidani qa'iman. Qa'iman ini kan, qa'iman ini dia bukan mufrad dari sisi adat. Dari sisi adat, qa'iman kan musanna, berarti dia bukan mufrad. Jelas ya? Dari sisi adat, qa'iman ini bukan mufrad. Saya ingin mencoba apa tadi? Makna-makna mufrad yang empat tadi. Ya, makna mufrad yang empat tadi. Qa'iman ini dari sisi adat dia bukan mufrad karena dia musanna. Dari sisi adat. Dari sisi murakkab, qa'iman ini apa? Mufrad. Dia ghairu murakkab. Ya. Dalam babul i'rab, qa'iman ini juga bukan isim mufrad karena dia musanna. Ya. Tapi dalam babul khabar, qa'iman ini adalah apa? Adalah mufrad. Paham ya? Dalam babul khabar, qa'iman ini dihukumi mufrad. Nah, jadi tergantung sudut pandang definisi mufrad yang kita pakai dalam menghukumi. Kata beliau rahimahullah, fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Ya, mufrad contohnya Zaidun qa'im. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Sementara yang ghairu mufrad ada 4 perkara. Ada 4 4 jenis ya murakkab. Jadi ghairu mufrad di sini bisa kita katakan apa? Murakkab.
Jelas ya? Karena murakkabnya imma terdiri dari jar majrur, atau terdiri dari dzaraf dengan mudhaf ilaihinya, atau terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada wal khabar. Nah, ala kulli hal kata beliau ghairul mufradi arba'atu asya. Adapun yang ghair mufrad ada 4. Al-jar wal majruru wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Sementara khabar yang ghair mufrad ada 4. Yang pertama jar wal majrur, yang kedua dzaraf dengan mudhaf ilaihinya, yang ketiga fi'il beserta fa'ilnya, dan yang keempat mubtada beserta khabarnya. Contohnya nahwu qaulika berurut Zaidun fid dari. Ini fid dari jar majrur. Wa Zaidun indaka. Indaka dharaf. Zaidun wa Zaidun qama abuhu. Tadi yang kedua apa? Wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu. Qama abuhu khabar berupa jumlah fi'liyah. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibah. Ini khabarnya jariyatuhu dhahibah berupa jumlah ismiyah. Nah, ini sekarang pembahasan berkenaan dengan al-khabar. Jar wal majrur dan ad-dzaraf. Jar majrur dan ad-dzaraf boleh menjadi khabar dari mubtada kalau keduanya tam. Ya. Kalau keduanya apa? Tam. Dalam artian apa namanya? Dalam artian keduanya ya memiliki muta'alliq. Ya. Kalau keduanya memiliki apa? Memiliki muta'alliq yang maknanya diketahui dari muta'alliq tersebut. Yang maknanya diketahui dari muta'alliq tersebut. Ya. Kemudian di sini beliau memulai dengan apa? Dengan khabar berupa syibhul jumlah dulu. Ya, sebaiknya di sini dibagi dulu seharusnya ya. La ba'sa bihi. Jadi ghairul mufrad kita katakan untuk ghair mufrad terbagi jadi dua, yaitu jumlah dengan syibhul jumlah, kan begitu. Kemudian jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi jadi dua, dzaraf dengan al-jar wal majrur. Ya. Nah, sehingga ghairul mufrad secara umum ada dua dulu, jumlah dengan syibhul jumlah. Baik. Di sini penulis rahimahullah memulai dengan jar majrur dulu. Apa memulai dengan syibhul jumlah dulu maksudnya, yaitu jar majrur dan dzaraf. Zahir kalamnya Ibnu Al-Ajram rahimahullah, zahirnya menunjukkan bahwasanya jar majrur dan dzaraf inilah yang apa? Inilah yang menjadi khabar. Jadi pada kalimat Zaidun fid dari, Zaidun mubtada, fid dari jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Baik. Zaidun indaka, Zaidun mubtada, indaka dzaraf wa ma udhifa ilaihi fi mahalli raf'in khabar. Itu zahirnya. Itu apanya? Zahirnya. Jelas? Namun ar-rajih ya, yang benarnya kalau ada jar majrur ya yang terletak setelah mubtada atau dzaraf yang terletak setelah mubtada, yang benarnya khobarnya adalah mahdzuf yang menjadi muta'alliq dari syibhul jumlah. Yang menjadi muta'alliq dari syibhul jumlah. Nah, sebelumnya kenapa jar majrur dan dzaraf dikatakan syibhul jumlah, mirip seperti jumlah? Dikarenakan dia murakkab sama seperti jumlah, ya. Naam, dan dia memiliki makna yang menyempurnakan, memiliki kalimat yang menyempurnakan dia. Cuman dia tersembunyi, yaitu muta'alliq. Makanya jar majrur selalu butuh muta'alliq. Selama huruf jarnya huruf jar asli ya, maka wajib selalu memiliki muta'alliq. Muta'alliq inilah yang memperjelas maknanya jar majrur. Demikian pula dzaraf. Dzaraf itu kalau dia tam, sempurna, ya, dalam arti apa tam yang kita sebutkan tadi, maka wajib memiliki muta'alliq. Muta'alliq adalah sesuatu yang menyempurnakan maknanya.
Dan mengetahui muta'alliq dari jar majrur ini sangat penting karena sangat mempengaruhi makna dan terjemahannya. Bisa beda. Salah dalam menetapkan muta'alliq jar majrur itu bisa berbeda maknanya. Contoh misalnya ya. Kalau kita katakan fil masjidi. Fil masjidi kan jar majrur, dalam masjid. Baik. Ada apa dalam masjid? Kan banyak pertanyaan muncul kan. Ada apa dalam masjid? Mungkin siapa dalam masjid? Mungkin kapan di dalam masjid? Apa yang menjelaskan makna dalam masjid? Enggak jelas maknanya dalam masjid. Tapi kalau kita katakan Zaidun fil masjid, maka Zaid, jelas sampai sini, adanya keberadaan Zaid di sini memperjelas kata fil masjid. Yakni Zaid berada dalam masjid. Maka muta'alliq dari fil masjid adalah khobarnya Zaid. Takdirnya Muhammad Zaidun kainun fil masjid. Zaid berada dalam masjid. Jadi kainun ini apanya? Ya, kainun ini adalah muta'alliqnya yang memperjelas maknanya. Kalau dikatakan duriba Zaidun fil masjid. Zaid dipukul dalam masjid. Taib muta'alliqnya fil masjid yang mana? Apakah muta'alliqnya duriba atau muta'alliqnya Zaid? Duriba Zaidun fil masjid. Jelas sampai sini? Duriba Zaidun fil masjid. Di sini muta'alliqnya fil masjid adalah ke duriba, ke fi'il. Ke fi'il. Jelas sampai sini? Kejadian pemukulannya terjadi di dalam masjid. Karena ini yang mau ditekankan. Kejadian pemukulannya di dalam masjid. Kita tidak mau menekankan Z berada di mana ketika dipukul. Yang kita mau tekankan adalah kejadian pemukulannya dalam masjid. Maka muta'alliqnya fil masjid adalah ke duriba. Jelas sampai sini? Contoh, saya katakan begini. Masalan, ro'a Muhammadun Zaidan fil bait. Ro'a Muhammadun Zaidan fil bait. Zaid melihat Muhammad di dalam rumah. Ini kadang karena jar majrur dianggap mudah oleh sebagian, akhirnya tidak ihtimam dalam mengetahui muta'alliq, padahal itu bisa sangat mempengaruhi makna. Saya kasih sedikit contoh saja. Misalnya kalau dikatakan ro'a Muhammadun Zaidan fil bait. Fil bait ini Muhammad melihat Zaid dalam rumah. Fil bait ini muta'alliqnya kemana? Muta'alliqnya kemana? Jelas ya? Apakah muta'alliqnya ke ro'a, ke fi'il, atau muta'alliqnya ke Muhammad, atau muta'alliqnya ke Zaid? Kita katakan ro'a Muhammadun fil baiti. Kalau misalnya Muhammad melihat Zaid dan si Muhammad berada di dalam rumah, Muhammadnya yang berada di dalam rumah melihat Zaid di luar, maka fil baiti muta'alliq ke Muhammad. Ya. Jelas ya? Ro'a Muhammadun Zaidan fil bait. Kalau Zaidan misalnya si Muhammad melihat Zaid di mana Zaid itu di dalam rumah, jadi Muhammad di luar rumah, dia melihat Zaid di dalam rumah, maka fil bait muta'alliqnya ke Zaid. Kan begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa muta'alliq jar majrur itu sangat bisa mempengaruhi makna. Ya. Dan pada beberapa ahkam hadis-hadis hukum
itu memberikan pengaruh. Memberikan apa? Memberikan makna yang signifikan dalam maknanya. Nah, maka menentukan muta'alliq jar majrur ini sangat penting. Ini sangat penting. Taib Allah taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا.